Pemerintah Kota Solo terus berupaya memperkuat karakter pecinan Ketandan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merevitalisasi kawasan ini. Tentu, revitalisasi Ketandan dilakukan dengan memperhatikan aspek budaya dan sejarah. Langkah pemerintah Kota Solo yang sudah terlihat antara lainnya membangun berbagai fasilitas pendukung seperti meningkatkan kualitas jalan, trotoar, area parkir, dan juga taman. Kita akan lihat di kawasan ini, kita akan coba menikmati suasana barunya karena di sini pemerintah sudah mencoba memperkuat karakter pecinan ini dengan memperbaiki pedestrian jalan yang ada di sisi sebelah selatan. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana. Namun yang di depan ini kita melihat bahwa sisa-sisa peninggalan ruko zaman dulu, zaman era kolonial mungkin ya. Jadi ini adalah lokasi di mana ditempatkan orang-orang dari etnis Cina itu dipusatkan di kawasan ini. Jadi memang untuk kalau kita berjalan-jalan di sini untuk melihat sisa-sisa peninggalan itu ya kita hanya bisa melihat dari tembok-tembok yang tersisa saja. Sebenarnya tembok ini tebal sekali dan itu masih sangat kokoh. Dan kalaupun ada perubahan mungkin hanya perubahan di interior maupun di bagian muka saja untuk menambahkan nilai jual di pertokoan kawasan ini. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Solo Eksis. Kali ini kita akan update mulai dari sini. Kalau kita melihat ini kerangka atapnya, jadi peneduh yang ada di kawasan ini, bahwa ini mengingatkan kita pada bentuk yang ada di Gatsu ya, koridor Gatsu di sana. Cuman di sana motifnya batik untuk memperkuat karakter keraton Kasunanan dan juga Pura Mangkunegaran. Yang di depan kita ini adalah area parkir. Ini termasuk baru ya teman-teman. Jadi di sini ada berapa lantai ini? 1, 2, 3 ya. Jadi nanti memberikan keamanan dan kenyamanan kita ketika kita parkir, dan kita untuk jalan-jalan di sekitar sini akan lebih nyaman karena tidak dihadapkan dengan keruwetan parkir. Jadi ini adalah terobosan yang bagus sekali. Semoga bermanfaat ya, area parkir ini benar-benar dimaksimalkan pemanfaatannya, dan itu dapat mendukung kenyamanan kita berbelanja di kawasan Ketandan. Ketika berjalan di kawasan ini, kita sudah sedikit merasakan perbedaannya ya. Kalau yang dulunya kita hanya disuguhkan dengan bentuk pertokoan-pertokoan yang selalu mengikuti tren, tetapi kini dengan penambahan sedikit ornamen pada atap trotoar ya, peneduh trotoar ini sedikit memberikan warna khas oriental ya, khas Cina. Jadi kita bisa melihat di sini ya, untuk konsep penataan di kawasan koridor ini, koridor RE Marta Dinata khususnya di kawasan Ketandan ini, seperti yang kita ketahui bahwa kawasan ini dari dulu ini sudah menjadi pusatnya perekonomian perdagangan di Kota Solo. Seperti yang terlihat di depan itu adalah, di sebelah kanan adalah pasar gede atau pasar besar yang itu sangat terkenal, dan itu juga merupakan sebuah objek wisata juga ya di Kota Solo. Ini termasuk salah satu andalannya Kota Solo, pasar gede, karena di sana banyak sekali kuliner-kuliner yang enak, oleh-oleh, pusat oleh-oleh yang pokoknya jos ya di pasar gede. Dengan penataan yang bagus seperti ini kan tentunya akan menambah kenyamanan, dan ini bakal disambut dengan antusias oleh masyarakat Solo khususnya, dan juga mungkin pengunjung atau wisatawan domestik maupun luar ketika berjalan-jalan di kawasan ini. Tentunya akan menambahkan nilai plus untuk Solo lebih menarik lagi dikunjungi.
karena ini menjadi satu rangkaian dengan kunjungan kita ke Keraton Surakarta. Jadi ketika kita jalan-jalan dari Pasar Gede, kita menikmati koridor ini, kemudian kita berjalan melalui ini ya, depan Balai Kota, kemudian Beteng Pak Sonto, kemudian berlanjut ke Keraton Surakarta. Itu menjadi satu rangkaian yang menarik untuk kawasan ini untuk dikunjungi. Zaman dulu orang-orang etnis Cina atau Tionghoa itu memang benar-benar mahir dalam berdagang. Ketika pemerintahan kolonial, warga atau masyarakat dengan etnis Tionghoa ini dikumpulkan atau disatukan agar memudahkan pengawasan di dalam pergerakan mereka. Jadi mereka dipusatkan di area ini. Jadi bukan hanya di area Ketandan ini saja, sebenarnya sampai ke Kelurahan Sudiroprajan ya teman-teman. Jadi untuk pecinan Solo ini memang dipusatkan di kawasan Sudiroprajan. Itu adalah kawasan pecinan, tidak dihuni oleh masyarakat dari etnis Tionghoa saja, tapi juga dari masyarakat pribumi. Jadi memang sudah banyak percampuran di situ. Jadi meskipun di sekitar Pasar Gede ini tidak ada gapuro seperti di Ketandan Yogyakarta, tapi ini paling tidak menjadi sedikit gambaran. Nggak tahu kalau ke depan besok itu apakah akan bakal juga dibangun gapuro seperti yang ada di Yogyakarta, Ketandan Yogyakarta, ataupun juga yang ada di pecinannya Semarang ya. Tapi yang jelas saat ini pemerintah Kota Solo baru menambahkan sedikit ornamen yang ini bisa cukuplah menggambarkan karakteristik pecinan. Dan juga tentunya saat kita berjalan-jalan di sini akan terasa lebih nyaman karena di trotoar mungkin agak lebih diperlebar dan jadi kalau kita melihat di sini memang tidak terasa sekali ya bahwa ini dulunya memang jejak peninggalan kawasan pecinan. Tapi dari konstruksi yang bisa kita intip sebagian pada tembok-tembok yang ada di ini, bangunan-bangunan ini, kalau dari depan ketika kita berjalan kita mungkin tidak merasakan nuansanya, tapi kalau kita melihat ke atas sebagian tembok ini masih menggunakan tembok-tembok yang lama. Jadi memang tembok zaman dulu tebel-tebel ya, jadi temboknya tebel dan atapnya juga mungkin masih kuat dan kokoh. Tapi secara interior dan juga mungkin di depan ini sudah banyak berubah. Jadi memang sepertinya Kota Solo ingin membawa kawasan ini lebih berkarakter. Oke ya, terima kasih sudah menyimak video ini nggak selesai. Semoga apa yang kita bagikan update kita kali ini bisa bermanfaat untuk sebagai informasi dan menambah wawasan kalian.